Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tugas presentasi kami dalam mata kuliah kerjasama perpustakaan dan lembaga informasi yang diampu oleh Ibu Rika Jufriazia Manita MIKOM. Tentang kerjasama digital dalam bentuk repositori, open access, dan konsorsium e-jurnal. Latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam dunia akademik dan ilmiah, khususnya dalam pengelolaan dan penyebaran informasi. Salah satu inovasi pentingnya adalah hadirnya repositori institusi, yaitu wadah digital untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan karya intelektual seperti artikel ilmiah, tesis, disertasi, dan dokumen penelitian dari suatu institusi. Repositori memudahkan akses dan pelestarian karya akademik secara terbuka dan terorganisir. Rumusan masalah yang akan kita bahas yaitu 1. Bagaimana kerjasama digital dalam bentuk repositori, open access, dan konsorsium e-jurnal. Dan kedua, apa sajakah manfaat dan tantangan kerjasama berbasis teknologi. Kemudian tujuannya untuk menjelaskan kerjasama digital dan menjelaskan manfaat dan tantangan kerjasama berbasis teknologi. Yang pertama, kerjasama digital dalam bentuk repositori, open access, dan konsorsium e-jurnal. Kerjasama digital adalah bentuk kolaborasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalin kerjasama antara individu, organisasi, maupun negara tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Teknologi digital seperti email, video konferensi, dan platform berbagai dokumen memungkinkan komunikasi real-time serta kolaborasi virtual yang lebih efisien dan efektif. Melalui kerjasama digital, berbagai pihak dapat bekerja sama dalam proyek, penelitian, bisnis, maupun pendidikan dengan lebih mudah dan cepat, meskipun berada di lokasi yang berbeda. Kerjasama digital memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan aksesibilitas informasi, memudahkan komunikasi lintas jarak dan budaya, serta mempercepat proses kerja. Contohnya, platform e-learning dan kursus online membuka peluang pendidikan global, sementara teknologi blockchain mendukung transaksi bisnis yang transparan dan aman. Bisnis dapat memanfaatkan kerjasama digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui media sosial dan platform e-commerce, sehingga kolaborasi teknologi memudahkan perluasan jaringan bisnis dan pengelolaan tim secara lebih efektif. Yang pertama, repositori. Menurut para ahli seperti Lynch dalam Armstrong tahun 2013, repositori adalah satu set layanan yang ditawarkan oleh institusi seperti universitas untuk pengelolaan dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Pendapat ini menegaskan pentingnya repositori dalam menunjang akses terbuka terhadap informasi serta kolaborasi di berbagai bidang akademik dan profesional. Repositori dapat menjadi media untuk menyimpan, melestarikan data sehingga memudahkan pencarian dan penggunaan ulang data tersebut. Yang kedua, open access adalah suatu model publikasi di mana hasil penelitian atau artikel ilmiah dapat diakses secara bebas oleh siapa saja tanpa biaya atau pembatasan langganan. Artinya, artikel atau jurnal tersebut dapat dibaca, diunduh, disalin, dan digunakan secara gratis oleh semua orang yang memiliki koneksi internet. Yang ketiga, konsorsium atau e-jurnal adalah kelompok kerjasama antar berlangganan dan mengelola akses ke jurnal elektronik atau e-jurnal secara bersama-sama. Tujuan utama konsorsium ini adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan daya beli, dan memperluas akses terhadap koleksi e-jurnal bagi seluruh anggota konsorsium. Manfaat konsorsium e-jurnal yang pertama, berbagi sumber daya dan biaya. Kedua, meningkatkan kualitas layanan. Ketiga, efisiensi dan sinergi kerjasama. Dan yang keempat, akses mudah dan cepat. Tantangannya, yang pertama, koordinasi dan manajemen. Kemudian, perbedaan kebutuhan anggota, teknologi dan infrastruktur, serta kebijakan dan legalitas. Selanjutnya, manfaat dan tantangan kerjasama berbasis teknologi.
Yang pertama kita bahas tentang manfaat kerjasama berbasis teknologi. Manfaat yang pertama yaitu efisiensi komunikasi dan koordinasi berbasis teknologi memungkinkan komunikasi real time tanpa harus bertemu langsung, sehingga koordinasi antar tim lebih cepat, fleksibel, dan hemat biaya. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan inovasi kolaborasi teknologi mempercepat proses kerja, mendukung berbagi informasi, dan memicu kreativitas dengan menyatukan keahlian berbeda dari lokasi yang tersebar. Yang ketiga, akses fleksibel dan penanganan jarak jauh teknologi memungkinkan kerja jarak jauh secara efektif, mengatasi hambatan geografis dan waktu, sehingga tim bisa tetap produktif kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, monitoring dan pelayanan lebih baik. Alat teknologi seperti chatbot dan real-time tracking produk membantu meningkatkan layanan pelanggan dan pengawasan proses bisnis. Tantangan kerjasama berbasis teknologi yang pertama, kesenjangan teknologi, keamanan data dan privasi, kesiapan sumber daya manusia, manajemen dan strategi, dan ketergantungan digital dan risiko etika. Kesimpulannya, kerjasama berbasis teknologi membawa manfaat besar, terutama dalam hal efisiensi, inovasi, penghematan biaya, dan aksesibilitas lintas lokasi. Akan tetapi, keefektifannya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, keamanan teknologi, dan manajemen kolaborasi yang baik. Organisasi perlu mengatasi tantangan ini dengan pelatihan, kebijakan keamanan, dan budaya kerja yang mendukung penggunaan teknologi untuk mendapatkan hasil maksimal dari kerjasama digital. Open access bukan hanya sebuah tren, tetapi juga sebuah langkah penting menuju dunia penelitian yang lebih inklusif dan transparan. Dengan dukungan platform seperti OJS, jurnal dapat dengan mudah mengadopsi model ini dan memberikan akses luas kepada pembaca dari seluruh dunia. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan dukungan terhadap open access, kita berharap bahwa lebih banyak penelitian dan artikel ilmiah dapat diakses secara bebas, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan sosial. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa.